Kami lagi berburu sirsak dan jambu, guys. Ini hasil sirsak yang kami dapat. Uhui. Dari kebunnya Om Uca. Menuju dari Kota Panjang ke Belangkasi. Oh, Di Kota Panjang udah ada sekitar 14 tahun, baru 4 cabang di sini 3 tahun. oh. Ini menu kita apa aja, Pak? Banyak. Banyak menu kita di sini ya. Menunya adalah sekitar Ini menu yang kedua, bebek rujak. Kalau di Jawa ada rujak bebek, yang ini rujak bebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, sekarang kita sudah sampai di negeri Seribu Bukit alias kota Blangkejeren. Sebelum kita eksplor kotanya, kita ajak dulu teman-teman ke sebuah kota kecamatan bernama Kuta Panjang. Yuk, let's go, ikuti kami terus ya. Oke teman-teman, kami sekarang lagi berada di Kota Panjang di Kabupaten Gayo Luas. Tepatnya ini di depan terminal Kota Panjang. Terminal Kota Panjang ya. Ini nggak tahu terminalnya masih aktif atau enggak ya. Tapi yang pasti saat kami kemari ini masih dalam keadaan sunyi, atau memang sunyi seperti ini setiap hari ya. Terminalnya belakangnya ada terlihat pemadam ya. Sayang sekali ya, terminalnya tidak aktif lagi. Posisi di Kota Panjang, Kabupaten Gayo Luas. Nah, sekarang kita eksplor pasarnya yuk. Oke, kita mulai dari sini. Ini pasar Kota Panjangnya. Di sini ada tradisi pekanan atau pasar mingguan, karena karakteristik utama pasar di wilayah Gayo Luas, termasuk Kuta Panjang, adalah sistem hari pekan. Kalau pekanan di Kuta Panjang ini adanya setiap hari Senin dan Kamis. Pasar ini tidak selalu ramai setiap hari. Ada hari-hari tertentu di mana pedagang dari berbagai penjuru, bahkan dari Blangkejeren, berkumpul di sini. Pada hari tersebut, aktivitas pasar meluap hingga ke bahu jalan, menciptakan keramaian yang khas. Tapi sayangnya, pada saat kami di sini, sebenarnya hari ini lagi ada pekanan. Namun, karena masih suasana Lebaran, jadi pekanannya masih kurang ramai. Begitulah kira-kira. Oh, ini ada tempat-tempat jual parang, isu, dan sebagainya. Kotanya yang panjang ya, pasarnya pun panjang ya.
jernih. Wow, jernih. Bisa taruh ikan sini. Macam di Jepang-Jepang. Oh, Ada nggak ya ikannya? ikan. Ini ada nih. Kadang-kadang mau ada ikan kecil nih. Jadi di depan rumah Bujing Kiki ini pasar. Kalau di sini namanya, kata Bujing Kiki, los. Los namanya. Kalau kita rumah kita di depan gros, kalau rumah Bujing Kiki di depan los. Ini losnya. Kami berencana pergi ke sebuah tempat wisata hari ini. Tapi sebelum pergi, kami sempatkan dulu panen beberapa buah sirsak dan jambu air di sini. Kami lagi berburu sirsak dan jambu, guys. Ini hasil sirsak yang kami dapat. Uhui. Dari kebunnya Om Uca. Sirsaksnya. Yang penting isinya, Om. Bukan makan kulitnya. Sekarang kita mau berburu jambu air. Nah, jambunya pun lagi banyak buahnya. Pakai ini kan. Oh itu, mak, satuan itu. Stop dulu, guys. Nih, lihat nih jambunya nih. Jambunya. Ini jambunya. Nah, ini jambunya. Ini jambunya. Nah, kita dapat jambu. Ya, Udah dapat berapa Pak jambunya? 4 sering. Ih, jambunya warna merah. Kita taruh ini. Seti oman. Om, hati-hati Om. Aja nih. Banyaknya jambunya. Ini. Dek. Oh, Adik. dapat banyak langsung ya. Ya, langsung putus. Nih. Itu. Cuci dulu nggak sih, Pak? Apa udah, Pak? Oke teman-teman, kita mau pergi ke tempat wisata. Kita naik ini. Karena ini nih anak-anak kecil di depan. Oke, kita naik. Icin. Rambut. Tapi kan Pak, mau naik Mas? Kita mau pergi ke tempat wisata namanya Gang Tasik. Kita mulai bergerak, teman-teman. Banyak. Oke, kita mulai bergerak. Oke, friend. Kami sudah bergerak. Perjalanan sekitar berapa lama, Puji? Sekitar 15 menit menuju Gang Tasiknya. Menuju
Lamborghini. Naik Lamborghini guys. Oh iya, itu tuh ada selamat datang di kami sih kakak Ciom kan. Bilang Pak, nggak usah. Jadi, mari. Jadi aja. Padahal Stop, Om. Sunset singgah lagi nggak jelas ini. Oh, Ritz. Israel. Hah? Udah ke Indonesia, punya Indonesia itu. Ayo, ini kerupuk Citato di sini Bu, di sini. Apa lagi tak bawa? Apa? Kok kami nih kayak mana dek? Memang lidah ini jadi gimana? Lidah Israel. Mana lagi cepat lagi kita. Udah kena, udah. Udah ambil mana? Look at those palm trees dance. Sama potong kono kan. Oke, terima kasih. Ayo. Iya. Oke, kakak. Terus. Oke teman-teman, sekarang kita balik lagi ke Lamborghini-nya. Kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke tempat wisatanya. Lamborghini berapa pintu? Dua kan? Nah ini 2 pintu, nggak percaya dia. Oke, lanjut. Look at those palm trees dance. Kuta Panjang terletak di posisi yang strategis karena menjadi titik temu atau jalur lintasan utama yang menghubungkan pusat kota Blangkejeren dengan kecamatan-kecamatan lain seperti Blangjerango dan Trangon. Jalur ini juga merupakan bagian dari rute menuju arah barat selatan Aceh atau Abdia. Perjalanan menuju Kuta Panjang sekitar 30 menitan dari pusat kota Blangkejeren. Nama Kuta Panjang sendiri dalam bahasa setempat berarti kota yang panjang.
Secara historis, wilayah ini merupakan salah satu pemukiman tua di Gayo Luas yang terus berkembang menjadi pusat perdagangan lokal dengan adanya pasar tradisional yang menjadi tumpuan warga sekitar untuk menjual hasil bumi. Dan berkaitan juga dengan struktur pemukiman tradisional masa lalu yang katanya rumah-rumah warga zaman dulu pada memanjang. Bahkan jika kita lihat dari struktur pasarnya juga memanjang, berbeda dengan pasar-pasar tradisional pada umumnya yang lebar dan luas. Ini ada aspal, aspalnya patah tengah. Ya betul, ini aspalnya patah. Ini masih bagus. Ini aspal tuh. Kena gempa. Om, jangan kiri kali Om. Come slow. Slow. Iya, pada patah. Jalan alternatif lain dari apa tembusnya nggak ada? Dari sini ya. Oh, berarti yang salah ya, Pak ya. Oh, ini lagi patahannya ya. Sini. Oh. Kayak kita dari Towa ya, Me. Lintas Sumatera ini pernah. Oh, ini anak primo ya. Aku primo. Oh, aku primo guys. Kabupaten Gayo Luas. Kita lihat dia. Sampai naik ke atap ya. Wah, gila pemandangannya. Mantap, keren. Ini kayak di anu mah, Singamata mah. Tuh. Singamata. Longsor. Dia tebingnya patung tuh. Bukan nih, kurang. Di sini dibikin jembatan. Siapa berani yang bisa berjalan sampai ujung? Tapi jembatannya beton. Bukan jembatan goyang, jembatan beton. Cuman belum ada orang berani. Kayaknya gitu ya. Iya. Sekarang Iya, di sini ya, ini dia. Oh gitu. Ya. Baksonya dari mana? Oh, ke sana lagi.
Oh ini, oh iya. Sebenarnya nggak sebesar Oh, oh mak rame kali Kiki. ya tergantung. Rame kali Ki. Enggak, kalau kami orang bilang ini yang laut liburan kami kalau ke kami itu pakai kok karena ketandingan itu nggak pernah ada. Wah, ramenya. Kalau tahun lalu ini sepi, nggak ada orang kami cuma di sini sekeluarga. Iya, berjajar sampai depan sana. Ini dia tempat wisatanya, namanya Blang Tasik. Nama Blang Tasik sendiri memberikan petunjuk tentang topografinya. Dalam bahasa lokal, Blang berarti lapangan atau hamparan luas, dan Tasik merujuk pada danau atau genangan air yang menyerupai danau. Kawasan ini dikenal karena memiliki pemandangan padang rumput yang hijau dan luas serta dikelilingi oleh pohon-pohon pinus yang menjulang. Tapi sayangnya, karena di kawasan ini terlalu ramai pengunjung, jadi kami putuskan untuk mencari tempat wisata lain yang tidak terlalu ramai. Guys, kita nggak jadi di sini dikarenakan terlalu ramai. Takutnya kita nggak dapat tempat. Jadi kita pindah ke mana namanya, Bujing? Blangsre Blangsre. Blangsre dari sini berapa menit lagi? sekitar 25 Sekitar 25 menit lagi. Oke, goodbye. Blang Tasik. ini pokoknya belang-belang kan? Ya, belang-belang. Belang balik, belang seret, belang kejeret. Oh iya, dari tadi bilangin Kuta Panjang, ini saya ceritakan sedikit ya tentang Kuta Panjang sepengetahuan saya. Kuta Panjang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gayo Luas yang memiliki peran penting, baik dari sisi sejarah, ekonomi, maupun letak geografisnya. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan dan pusat aktivitas masyarakat di negeri Seribu Bukit. Selain kopi Gayo yang sudah mendunia, kawasan ini juga menjadi sentra penghasil komoditas hortikultura, terutama cabai rawit dan cabai merah yang menjadi penopang ekonomi lokal. Ma, rumah Bujing Kiki, Ma. Astagfirullahaladzim. Bingung. Gila. Ditengoknya Bang Cai bawa mobil, tapi di sebelahnya siapa? Ada siapa ini? Tadi pasti pelapor apa? Jatuh ya Mas siapa?
Bagi saya, jalur ini paling indah untuk dinikmati. Jalur ini memberikan dimensi yang luar biasa pada kontur perbukitan Gayo Luas, mengubah perjalanan singkat ini menjadi memori yang sulit dilupakan. Sepanjang jalan, mata akan dimanjakan oleh perkebunan serewangi, hutan pinus, dan lembah yang dalam. Lagi betelor tekoyak terus dari makan biawak. Iya. Biawak tuh ngapain ke situ? Biawak. Iya, memang. Apa ngopi mancing? Oh, bila. Kopi sekali. Oh, lihat sini lagi. Ya memang Mbak, yang dilewati tadi. Tadi lagi. Oh. Di tempat wisatanya teman-teman. Pondok aja lagi saya. Ya. Bisa. Oh, tapi enggak, aku masih banyak kosong itu. Itu pondok. Sini aja, Kak. Kalau di Bangkok ini nggak ada lagi. Parkirnya sini aja nggak? Ini dingin. Ah. Iya. Oke, kami sudah sampai. Lagi mau cari tempat. Ya Allah, makanya siapa? Kita siap-siap turun. Mau ambil pondok. Oke, ini dia tempat wisatanya. Kita ambil pondok yang ini, yang paling ujung. Oke, ini apa namanya tempatnya, Bujing? Langsere guys. Langsere. Udin Sedunia Cafe. Oh, Udin Cafe. Ini pondoknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 pondok-pondok. Oh enggak, itu ada tambahan lagi tuh. Itu ada pondok-pondoknya juga, berarti 10, 11, 12, 13, 14, 15, ada 5 lagi di sebelah sini. Di sana juga ada. Di sini rindang karena di bawah pohon pinus ya teman-teman. Oh, ini di pohon pinusnya. Jadi kita di sini bersantai di bawah pohon pinus. Di sini ada tempat anak-anak bermain, ada playgroundnya. Jadi sembari yang tua-tua menikmati makanannya, anak-anak bisa bermain di area playgroundnya ini. Terus yuk kita angkat di bawah yuk. Akhirnya kami putuskan untuk menikmati waktu dan suasana di sini saja. Nama tempat ini cukup unik dan mengundang senyum. Cafe Udin Sedunia. Meski namanya terdengar jenaka, pemandangan yang disuguhkan benar-benar serius indahnya. Oh, ada lembah ke bawah. Begitu memasuki area kafe, aroma khas pegunungan yang bercampur dengan wangi getah pinus langsung menyambut. Kafe ini tidak berbentuk bangunan beton yang kaku, melainkan deretan pondok-pondok kayu yang tertata rapi. Setiap pondok dibangun dengan konsep terbuka, membiarkan udara dingin khas Gayo bebas keluar masuk, memberikan kesegaran alami tanpa perlu pendingin ruangan. Batang-batang pinus yang tinggi dan lurus berdiri kokoh di sekitar pondok, menciptakan suasana seperti berada di tengah hutan film dokumenter. Gesekan daunnya saat ditiup angin menghasilkan suara gemerisik yang menenangkan. Oh, itu
Tempat pemesanan, pengolahan itu ada di depan. Nah, jadi kalau mau pesan-pesan itu ke area ini dulu ya teman-teman. Area ini dulu. Pesan kemari. Dia juga ngolahnya di sini. Owner. Bapak ownernya ya Pak? Bapak ownernya. Oh, udah lama Pak? Hah? Udah lama berdiri? Sudah 3 tahun. 3 tahun ya Pak ya? Sama 3 tahun. Oh, sama 3 tahun Pak ya? Cabang dari Kota Panjang. Oh, ini cabang dari Kota Panjang. Oh, Di Kota Panjang udah ada sekitar 14 tahun, baru 4 cabang di sini 3 tahun. oh. Ini menu kita apa aja Pak? Banyak? Banyak menu kita di sini ya? Menunya adalah sekitar 15 macam lah. 15 macam. Tapi yang paling favorit orang apa Pak kira-kira Pak? Goreng. Mie goreng ya Pak? Goreng udang, digoreng daging, itu. Oh, gitu Pak. Sama digoreng kepiting. Ya, Pak. Makasih banyak Ya, Pak. bakso ada juga. Ya, Pak. Terus apa tuh kayak ayam penyet yang diadakan juga. Cuman belum ada. Oh, belum ada, akan datang deh Pak ya? Oke Pak. Pelan-pelan. Coba. Makasih Pak. Becal mau naik ayunan bujing. Ya udah naik ayunan aja. Penuh. Ya Allah kayak gini caranya nak. Mbak kami naik ayunan ya. Baru bantuan anak. Cara itu nak ngapain? Main game di situ di ayunan. Mbak kami naik ayunan ya. Oke gitu caranya. Santai jing aman. Langsung goyang ayunannya. Santai jing aman. Berani ya ujung tinggal ya. Ya, nanti kalau mau naik yang lain kayak gitu. Gimana Pak perasaannya? Senang, Seberapa senang? bahagia. Bahagia. Setidaknya hilang penat untuk beberapa saat. Dan yang pasti lapar. Lapar. Ini ikannya hasil pancingan omnya sendiri. Wow. Mancing di mana Om? Ini hasil pancingannya cukup besar. Ini menu yang kedua, bebek rujak. Kalau di Jawa ada rujak bebek, yang ini rujak bebek. Rujak bebek guys. Bumbunya bumbu rujak kata Bujing Kiki. Oke guys, ikan dan bebeknya sudah masak. Saatnya sekarang kita santap. Bebek rujak bebek. Rujak bebek. Jangan disalah-salahi ya. Oh, bebek bumbu rujak jangan disalah-salahi. Panjang namanya. Yang ini ikan khas RM Delima. Guys, orang gunung guys. Ini khas RM Delima Tanjung Balai Asahan. Ini dia. Yang ini apa namanya Bujing? Apa Bujing? Gulai. Rendang. Daging sama kentang. Oke, mari kita santap. Makan aja. Oh gila rasanya. Makan guys. Angkat sedikit lah, angkat rumah. Ih kirain mau bantuin foto loh.
Bang Deddy satu pegang, kakak satu tarik. Itu udah kayak orang bawa apa? Respon kami temen. Dia kata aku deh. Paling loncat. Tarik. Tarik. Bre. Kayak gitu lah kerjasama. Tarik, Ma. Apa? Berapa tahun sih? Cafe Udin Sedunia bukan sekedar tempat makan atau minum kopi. Di bawah naungan pohon pinus dan di dalam pondok yang nyaman, waktu seolah berjalan lebih lambat. Jadi, bagi teman-teman yang berkunjung ke Gayo Luas, hampirlah ke sini. Nama Udin Sedunia mungkin terdengar lokal, tapi ketenangan dan keindahan yang ditawarkan benar-benar terasa mendunia. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa ikutin terus video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.